Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada anak ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul serta mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau bangsu. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru masuk saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatnya kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari terakhir di dalam Minggu Paskah ini, kita disodorkan tentang tema pertobatan. Menarik, Lukas menyebut dengan sebutan anak bungsu. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita masing-masing, pada umumnya kita sering menjumpai karakter anak bungsu. Lebih manja, lebih mengingat diri,
egonya lebih tinggi daripada kakak-kakaknya, mau menang sendiri, dan segala miliknya mau didapatnya, lebih diistimewakan segala sesuatu. Itu karakter anak bungsu. Dan persis karakter itu tampak kuat di dalam cerita malam pada Injil hari ini. Anak bungsunya dengan egonya meminta haknya dan memboroskan, menjualnya, dan menghabis-habiskan dan pergi jauh dari bapaknya. Itulah kisah yang menarik untuk kita kemudian renungkan. Kadangkala kita menjadi anak-anak bungsu. Kita mendapat banyak hal dan kemudian ketika kita menerima banyak hal, kita menghambur-hamburkan dan lupa dan pergi mengambil jarak dari bapak kita. Itulah dosa anak bungsu dan mungkin dosa kita semua. Dan salah satu hal yang menarik dalam kejatuhan anak kecil itu, dalam ketidak apa-apaan dia sudah kehilangan segala-galanya, dia ingat satu hal, yaitu belas kasihan bapaknya. Cinta bapaknya tidak memudar. Dan titik pertobatan itu lahir ketika dia ingat akan bapaknya, ingat akan belas kasihannya. Para saudara dan saudariku yang terkasih, titik pertobatan kita yang harus menjadi ajakan untuk kita pada hari ini adalah kita ingat akan betapa Tuhan mencintai kita. Betapa dia sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Dan dosa yang sering kita lakukan adalah kita lupa akan belas kasihannya. Titik pertobatan, titik bangkitnya anak bungsu itu menjadi titik kita bersama. Kita menyadari bahwa Tuhan begitu belas kasihan kepada kita. Cintanya itu luar biasa. Itulah titik pertobatan yang kemudian menarik kembali anak bungsu itu untuk kembali kepada bapaknya. Dan persis itu yang dialami para saudara dan saudari yang dialami oleh anak bungsu setelah kepulangannya, yaitu terpancar bagaimana karakter dasar dari bapaknya, menampakkan belas kasihan tanpa berkomentar, tanpa mengadili, tanpa kemudian merespon apa yang diomongkan oleh anak bungsu. Dia hanya cuma bisa merangkul, memberikan yang terbaik, lembu jantan, jubah yang terbaik. Itulah belas kasihan Allah. Maka di masa pertobatan, titik pertobatan pada minggu ini, ajakannya adalah kita merasakan sungguh-sungguh belas kasihan Allah. Allah begitu baik hati dan memberikan segala yang terbaik untuk kita masing-masing. Maka pesan yang kedua untuk kita, mari kita menemukan jalan pertobatan untuk kembali kepada Tuhan dengan pertama-tama menyadari akan betapa Tuhan begitu berbelas kasih kepada kita. Poin yang ketiga mungkin yang menarik untuk kita renungkan, dan ini yang terakhir. Bagaimana reaksi anak kakak dari anak bungsu itu? Yaitu bahwa dia bersungut-sungut. Karena Bapa memperlakukan. Kadangkala dalam hidup kita, kadangkala Tuhan seolah-olah kita merasakan seperti anak sulung itu. Bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Padahal kita begitu dekat dengan Tuhan. Tapi kadangkala kita masih menggerutu, masih mengeluh, masih kemudian merasa Tuhan tidak memperhatikan kita. Pertobatan yang paling dasar ya pertama-tama, kita mesti merasakan Tuhan bukan hanya dekat dengan kita, tetapi Tuhan menyerahkan segala haknya Tuhan untuk kita. Untuk kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Maka mari kita merasakan kedekatan Tuhan. Bukan hanya soal kedekatan jarak, tapi kedekatan bagaimana Tuhan begitu menyatu dengan kita. Hidup kita menjadi hidup yang terpancar dari belas kasihan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.